colornya terus 100-in sampai mentok, tarik aja gitu. Nah ini buat kayak gradasi item kayak gini teman-teman. Ini kalau misalnya nggak pakai, ini pakai. Nah ini ya teman-teman ya. Dan kalian juga harus nyalain 3 icon ini teman-teman, gue rekomendasiin sih. Jadi buat ngebantu proses clippingan kalian, proses timeline kalian. Jadi garis-garis biru-biru seperti ini itu enak buat ngebantu tuh. Set, deg, deg, deg. Nah ini enak banget. Kalau misalnya di split, ini tuh bisa nge-trigger. Jadi otomatis. Jadi si icon biru ini kalau putih itu manual dan nggak rapi. Jadi gue rekomendasiin kalau default setting kan ada putihnya, nggak tahu ini gitu. Mending nyalain aja semuanya, on-in gitu. Nah, masih di bagian media dan yours, di sini ada my preset. Enaknya di PC ini teman-teman atau di laptop, di versi desktop ini teman-teman, kalian tuh bisa save preset. Jadi ini mentahan kalian yang udah misalnya kalian edit, ditambahin, terus kalian pengen masukin efek yang udah kalian save. Kalian tinggal drag ke bawah, terus klik kanan, uncompound. Atau gak shortcutnya Ctrl Shift G, jebret. Nah ini udah ada yang biasa kita pakai. Udah ada tuh efek-efek dan lainnya. Nah caranya teman-teman, kalian kan bakal capek-capek lagi gitu ya nambahin efek atau teks yang udah kalian buat. Cara nambahin preset itu teman-teman, kalian blok aja yang mau kalian save. Misalnya segini aja udah. Kalian klik kanan, terus save preset aja. Tak aja pencet. Nanti bakal ada di my preset, media, yours, my preset. Nah, ada di my preset. Nah, terus kalian bisa uncompound aja, jebret tuh, ada. Nah, itu buat mempersingkat pekerjaan kalian sebenarnya, teman-teman. Jadi kalau misalnya kalian udah tahu triknya, harusnya ngedit itu nggak terlalu makan banyak waktu. Nah, ini juga nyimpen-nyimpen buat stok preset dan lain-lain. Termasuk headline custom juga nih, kayak gini. Kalau di uncompound kan ini ada 2. Jadi nggak perlu buat manual si merahnya lagi, si putihnya lagi, karena udah di compound, udah jadi preset. Jadi nggak wasting time gitu teman-teman. Enaknya preset. Ini brand asset gak perlu, AI media space gak perlu juga, Demina ini AI, dan Reverie ya seperti yang gue jelasin sebelumnya, ini aset langsung dari CapCut-nya. Di bagian audio teman-teman, ini import gak terlalu penting juga, bisa masuk ke media bagian import. Biasanya di bagian audio ini gue pakainya tuh kalau gak background, sound effect teman-teman. Nah sound effect yang bisa kalian favoritin, yang udah dibintang-bintangin tuh, kalian bisa lihat di bagian audio, yours favorit. Di sini ada bagian musik, kayak yang gue udah save misalnya pong atau gak buat yang santai-santai. Nah bisa di kalian add favoritin di sini. Sound effect pun bisa teman-teman nih. Keperluan sound effect kalian gitu teman-teman. Nah biasanya gue pakai itu doang sih. Nah cara nambahinnya, kalian bisa masuk ke musik. Ini musik doang, backsound doang. Ini ada niche-nya juga kayak party, pong, hip hop dan lain-lain. Dan di sini ada sound effect bawaan dari CapCut-nya juga banyak teman-teman. Kayak ASMR, biasanya pakai flow kayak gimana. Kamera shutter juga mungkin ada di sini. Kalian bisa searching aja kamera. Nah itu udah ada nih. Tuh banyak ya. Itu paling di bagian audio gue biasanya pakai itu aja sih. Kalau misalnya kalian belum punya background, bisa nyari di musik. Kalau misalnya buat ngeperfectin atau nyempurnain si video pakai sound effect, itu kalian bisa ke bagian audio, langsung ke bagian sound effect. Nah di bagian teks, paling gue nggak banyak di bagian teks sih teman-teman. Toh pun nambahin manual, ya ini jarang sih. Paling ini buat watermark doang. Misalnya di sini request, ini buat WM doang gitu misalnya. Di sini disimpan, terus kita ketebalannya segini aja misalnya. Udah gitu buat ini doang. Sisanya kalau buat headline itu biasanya gue pakai text template teman-teman. Ini kalian lihat-lihat aja yang bisa trending biasa gimana, itu kalian bisa lihat aja. Ada satu waktu di mana mungkin kalian benar-benar nyari buat headline gitu. Nah, jangan lupa dikasih bintang ya teman-teman, karena nanti biar gak kalian capek-capek nyari lagi. Nanti ada di bagian yours, terus di text template. Nah, ini ada di sini teman-teman. Nah, biasanya seperti ini misalnya text template yang sering dipakai. Nah, biar nggak nyari susah lagi, kalian bintangin, biar nggak susah nyari lagi, gitu teman-teman. Text template doang sih biasanya gue pakai. Auto caption paling buat auto captionan sih ini. Nah ini tapi kan syaratnya harus pro. Nah makanya gue harus ngasih saran sekalian mending pro aja. Karena paling per bulan tuh 30 ribuan. Karena lagi naik dan rare gitu teman-teman, lagi naik ya 30 ribu. Tapi kan terbayar kan teman-teman, dalam satu bulan masa sih kalian nggak bisa ngasilin, itu pasti
ratusan ribu jutaan mah bisa kalian balik modalin lah, cuman modal 30.000 per bulan mah gitu teman-teman. Di bagian stiker ini paling pelengkap doang sih teman-teman, gue jarang pakai juga. Tapi kalau misalnya seperti UGC katakanlah, terus kalau itu lagi nunjukin misalnya nih videonya tuh yang ini, nah misalnya kalian pengen ya dibagusin dikit, dimodifin misalnya pakai ini, bisa kita tuh dimerahin jadi ada merah, terus kalian pakai sound effect white atau brush biar ada seret seret begitu gitunya, ya itu kreasi kalian sih, ini dari bawaan dari CapCut-nya langsung. Dan ini ada ya niche-niche-nya gini, tema-temanya gini, bisa kalian lihat, bisa kalian explore sendiri. Di bagian efek ini, efek video yang bawaan CapCut mungkin yang biasa sering dipakai Clipper itu kayak vignette, vignette. Ini jadi ada bulatan hitam gitu teman-teman, bisa kalian atur-atur juga. Mungkin yang sering dipakai tuh vignette atau enggak blur untuk ngemasking subtitle otomatis bawaan, diatur lagi gini gitu. Atau enggak mungkin kayak kamera shake mungkin buat hook gitu ya, enak bisa. Nah ini efek-efek yang mungkin sering dipakai buat untuk clipper gitu. Sisanya mungkin kalian punya ide atau style kalian sendiri, kalian bisa explore di sini. Tapi jangan terlalu editor banget ya teman-teman ya, karena kebutuhan kita kan sebagai clipper doang gitu. Secukupnya aja, yang penting nyaman dilihat, isi tersampaikan gitu kan. Di sini ada transisi biasa teman-teman. Kalau misalnya kalian ada footage baru di bagian sini, misalnya kalian bisa tambahin transisi di tengah sini teman-teman. Gas. Dan pastinya gas yang nah gitu teman-teman ya. Tapi di bagian transisi ini teman-teman, kalian kalau misalnya tambahin footage baru langsung di sini, nah ini tuh efek-efek yang ada di atas kayak teks-teks baru kayak gini tuh, kalau kalian langsung transisi ke belah sini itu tuh gak ke bawah teman-teman. Sering banget. Tuh transisi nih, set, tuh teks yang ini tuh nggak ke bawah transisinya. Nah cara ngakalin ya teman-teman, paling kalian pakai overlay yang kita save sebelumnya, yang ini misalnya. Caranya tuh kalian drag aja di bagian atas overlay, blendnya kalian matiin, terus duplicate aja. Apa sih kan di tengah-tengah ini nih ada garis, nah kalian bisa pakai transisi di atas. Nah di bawahnya baru kasih overlay kayak gini-gini. Nah baru itu pasti masuk nih. Oh si teksnya dapat. Kalau gak ada ini ya gak dapat. Jadi gitu cara ngakalinnya. Nah di bagian caption paling auto caption doang yang kepake, kalian drag aja isi videonya terus generate buat subtitle otomatis. Karena kalau misalnya kalian nggak pro, bayangin kalau manual guys, satu-satu itu kelarnya kapan, 30 menit, 1 jam kali kalau videonya lama. Nah ini kan udah ada tuh subtitle otomatisnya, tinggal kalian paling membuat template aja yang biasa kalian pakai gitu. Misalnya ini kalian explore lagi aja, bisa difavoritin juga. Nah itu gini-gini lah subtitle otomatis. Aduh ngelek. Nah ini, dan betul teman-teman, sorry ini buat rasio di sebelah kanan bawah. Kalau ini kan landscape tadi, nah ini kita potretin. Dan di sini udah ada preview untuk sosial media, jadi udah ada mentahan kayak sosial media, misalnya IG Short, YouTube, TikTok. Ini kan black area ya teman-teman ya, gak boleh kalian masukin yang penting-penting gitu. Jadi di luar logo love, comment, share, dan profile gitu. Jadi udah ada template nih di desktop gitu teman-teman. Sisanya paling ini filter buat color grading kalian, misalnya pakai 4K di sini biar jadi style kalian, mungkin algoritma jadi ngira ini video baru dan lain-lain. Ini setelah pakai color grading, ini belum. Atau enggak kalian bisa nambahin adjustment manual, color grading manual kalian, mungkin nambahin exposure-nya, kontrasnya, dan lain-lain. Itu kalian bisa atur ketajaman dan lain-lain gitu teman-teman ya. Nah gue bakal kasih contoh cepat aja teman-teman. Sebenarnya gue biasanya memang detail dalam bahas video editing di CapCut ini teman-teman. Cuma nanti kan ada pembahasan baru ya tentang website, jadi gue bakal ngejelasinnya agak cepetan juga. Jadi tapi tenang teman-teman, kalau misalnya kalian ada request atau yang nggak paham, nanti di bagian akhir Q&A live
tentang software CapCut yang ada di desktop itu bisa kalian tanyain atau diulangin di bagian yang nggak pahamnya, nanti coba gua ulang ya. Nah gitu teman-teman. Jadi katakanlah di sini gua buat cepat aja teman-teman. Yang flow yang biasa gua lakukan. Jadi di bagian import tuh sebelum semua ada nih. Nah, gue tuh biasa nge-import hook yang udah kita download. Ya tentunya isi video yang sudah kita lihat sebelumnya. Misalnya, bentar, hook yang tersedia apa ya di sini? Bentar. Oh ini deh, bentar. Mana ya yang udah dipotong-potong tuh? My little bolukatan. Nah misalnya gue sambil contohin dulu deh download video koreonya deh. Oh nggak ada. Nah ini hook yang mau kita pakai misalnya maraton ini. Nah terus kita pakai bahan koreo yang sedang menjelaskan tentang clipper gitu teman-teman. Mana ya? Bentar. Nah ini. Jadi gue nyiapin hooknya, nyiapin isinya. Setelah itu nyiapin musik yang mau kita pakai. Misalnya buat banyak pilihan kita drag aja semua. Nah gitu. Nah step awal biasanya gue gitu. Terus nambahin hook karena udah lihat isi videonya seperti apa. Kita coba tambahin. Nah ini kan ada musiknya. Kalian bisa klik si footage buat hooknya, timelinenya. Itu kalian pergi ke audio buat ngecilin volumenya misalnya. Kalau misalnya pengen dipertahanin video bawaannya boleh. Tapi gue enggak. Yang di videonya pertahanin biasanya yang isi videonya tentang menjelaskan atau enggak pendapat orang lain itu bisa di audionya di agak besarin gitu teman-teman. Nah gue coba potong. BTW teman-teman, ini kalian harus paham juga ya shortcut kayak potong sebelah kanan, potong sebelah kiri, split itu penting juga. Nah manualnya tuh ada di sebelah sini teman-teman. Q, split, potong sebelah kanan, potong sebelah kiri, buat nge-split. Itu kalian harus paham. Harus biasa biar lebih efisien waktu dan energi kalian. Nah, kalau pengen misalnya di setting shortcut kalian, ini bisa kalian manual pergi ke atas di sebagian kanan. Nah, di sini ada bagian khusus shortcut. Nah, kalian bisa diatur-atur. Kayak misalnya caption gua kan biasanya garis miring. Itu kalian kalau klik garis miring udah langsung generate caption. Jadi lebih enak aja gitu. Misalnya gua pengen ngambil maraton yang ini nih. Bagian 6 detik aja misalnya 6 detik pas jebret 6 detik ini ya. Kita potong sebelah kanan karena ini video bawaan buat hooknya landscape. Sebenarnya bisa di zoom gini juga sih cukup. Bisa gini juga gitu langsung dijadiin hook. Atau bisa juga pakai cara seperti ini teman-teman. Misalnya ini simpan di sini. Terus kita kopasin layar di bawah kita scale-nya gedein. Nah, jadi gini itu juga bisa. Terus tambahin misalnya mungkin efek blur di bagian tengah. Nah, jadi kan ini hook simple kayak gini, teman-teman. Tuh. Tuh ya. Nah, setelah itu gue biasanya masukin isinya. Atau lumayan besar itu. Kayak materi. Kenapa klip marah? Kenapa klip? Nah, di bagian sini. Apa klip? Apa klip maraton itu bisa banyak yang viral? Gue yakin teman-teman di sini yang sering scroll TikTok atau ya itulah ya. Isinya bisa kalian lihat-lihat sendiri. Misalnya kita udah menanda ini misalnya ke 34 detik deh. Nah, itu kalian kan harus proses cut to cut ya, teman-teman ya. Nah, kalau di komputer teman-teman ada rhythm atau analitik si audionya tuh kayak gini-gininya nih, garis-garisnya. Jadi kalian kalau misalnya pengen cut to cut, pengen nyari yang mikir dulu si influencernya tuh dan lain-lain gitu kan, agak lama. Nah, itu tuh kalian nggak harus dengerin bener-bener detail. Nah, kayak gitu atau gimana gitu. Nah, itu udah kasih tanda-tandanya. Misalnya yang kosong gini berarti ada yang diem nih. Bisa kalian split buat misahin biar nggak potong gitu. Terus potong sebelah kiri gitu. viral? Tuh, jadi langsung nyambung. Misalnya geser sebelah kiri. TikTok atau IG ya pasti sering. Nah, sering diam dulu kan bentar. Nah, kalian tuh bisa split
cut gitu. gitu. TikTok atau IG ya sering jadi lebih smooth aja gitu. dihantui ya, atau Sorry nge-lag. Kita coba pakai medium. sering dihantui Masih juga. Nah gitulah ya, jadi enak, bisa langsung gitu. Nah terus isi videonya juga kan landscape, mungkin kita pakai cara yang satu aja gini, jadi full frame langsung gini. Nah ini tuh caranya biar kalian misalnya udah di split udah cut to cut misalnya nih kayak gini. Gak mungkin kan kalian kalau udah banyak cut to cut terus satu-satu manual pullin dulu, yang ini belum pullin dulu, itu kan lama. Nah itu kalian bisa klik yang udah kalian edit, klik kanan, terus copy atribut, paste atribut ke yang mau kalian samain kayak video ini. Ini kan videonya masih landscape nih. Terus gua coba kopas atributnya di sini. Nah, kalian aja semuanya langsung paste atribut jebret. Nah, ini udah langsung kayak si video yang ini. Gitu, kalau udah tahu shortcutnya kan jadi lebih enak. Misalnya gini nih, set udah kalian udah cut dan udah sampai sini aja misalnya. Nah, kalian tinggal generate caption drag aja, terus pakai shortcut yang udah kalian atur yang generate caption itu. Nah ini kan udah ada nih, kalian aturlah apa namanya tuh text template-nya gimana. Misalnya aku biasanya kalian explore sendiri juga style kalian untuk profil kalian seperti apa. Misalnya yang umum aja deh, yang dasar-dasar. Misalnya ini deh contoh doang. Nah ini jelek sih anjir, bentar nggak cocok. ini tuh mudah. Misalnya yang formal yang biasa aja. Nah misalnya inilah katakanlah. Nah ini sementara doang. Nah ini kan udah langsung generate caption dan lain-lain. Ya kenapa? Aduh ini terlalu heboh banget lagi. Ya pokoknya ini contoh doang sih teman-teman ya. Nah misalnya ini nih lebih kalem deh. Ini juga gede. Itu kan kalian bisa pakai yang per kata, per kalimat. Kalian bisa atur-atur aja. Nah mungkin ini better. Dan clipping-clippingnya tuh mudah banget FYP. Nah itu kayak gitu-gitulah. Nah ini kan graphic udah beres. Setelah itu kalian pakai hooknya juga kan dia agak monoton gitu ya teman-teman ya, jadi agak garing gitu. Terus waktu transisi ke isi hook juga dia tiba-tiba gitu. Nah kalian tuh bisa masukin transisinya yang gue bilang sebelumnya. Mungkin bisa diakalin pakai efek juga bisa, kayak misalnya kayak vibration place ini jebret. Nah misalnya di sinilah katakanlah. Nah itu bisa, atau enggak pakai transisi juga bisa. Tapi kalau misalnya kalian kasih transisi di sebelah sini teman-teman, nah itu biasanya teks yang ini tuh nggak ke bawah. Oh bahkan footage yang si ini tuh nggak ke bawah gitu. Nah cara ngakalin ya teman-teman yang gua share sebelumnya, kalian ke media yours, terus yang udah kalian simpan di library overlay item ini yang ini nih ada kan di atas. Nah kalian cara ngakalinnya gitu, masukin ke timeline, blendnya nolin aja, terus kalian kopas. Nah baru masukin transisinya tuh di sini. Gua biasanya pakai cara ini, jadi semuanya ke bawah tuh gitu. Ya paling diperbagusnya kalian bisa pakai sound effect yang nyambung, kayak misalnya shutter kamera ini gitu. Tuh bisa kan masih nyambung. Tuh enak lah gitu teman-teman, jadi lebih smooth lah. Nah mungkin di sininya kalian di bagian hooknya misalnya kasih vignette lah dikit lah, enggak shake entah di sini. Setelah itu, setelah style kalian udah masuk, color grading kalian juga udah misalnya udah dimasukin ke sini. Oh ya sorry guys, ini zoom in zoom out itu bisa kalau manual di sini ya. Tapi kalau misalnya kalian pengen shortcut itu pencet CTRL, zoom in zoom out pakai mouse yang scroll wheel-nya. Nah itu tuh CTRL, zoom in zoom out. Ini penting juga. Nah misalnya setelah otomatis udah kalian buat, terus isi video kalian udah cut to cut, hook kalian udah dibagusin, terus udah di
style kalian lah udah enak gitu, transisi udah enak, setelah itu tinggal ini aja sih, kasih oh ya headline belum. Nah misalnya ini kasih headline sini nih. Ini sorry, headline biasanya kan gue pakai sen sendiri ya, nggak bisa buru-buru. Jadi misalnya katakanlah ya ternyata paper bla 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 marathon gini gitu kan. Ini kalian lah apa headline kalian. Lu gak harus habis contoh kan ya, nggak bisa cepat lagi mikirin headline. Buat contoh doang, misalnya viral ternyata Clipper marathon tidak dibayar, ini alasannya. Misalnya mungkin bisa ditambahin emot shock gitu, bisa misalnya gini nah misalnya gini, headline udah jadi, efek power grading udah jadi, udah deh tinggal kalian ini medium ya, udah deh tinggal kalian klaim gitu. Musikin dulu Jir misalnya. Nah itu lanjut ke video. Mungkin kalian juga bisa dikasih keyframe biar lebih smooth waktu masuk musiknya. Add keyframe, terus setelah hooknya kita misalnya 20. Nah jadi setelah kencang dia musiknya ngepelanin. Nah itu pakai keyframe juga bisa. Keyframe juga bukan cuma buat pakai musik, bisa image, bisa video, itu bisa juga. Kayak misalnya mungkin stiker ini kalian kalau misalnya di add keyframe share ini udah bisa nambah tuh, bisa geser-geser ataupun scaling juga bisa digedein dari kecil sampai gede. Nah itu juga keyframe bisa, cuman lebih advance. Nah setelah ini udah sih, sisanya pakai style kalian sendiri. Setelah itu gua biasanya pakai CapCut Pro itu select all atau Ctrl A, compoundin atau klik kanan terus compound. Gua di sini pakai shortcut ALTG. Setelah itu masuk ke video, adjust quality. Setelah semuanya udah selesai, nunggu 100%, ini cukup makan waktu 5 menit, 5-7 menitan kalau videonya cukup pendek. Setelah itu ekspor. Kalau dipastiin video footage mentahannya 1080, ya udah 1080 aja sih. Gua biasanya pakai settingan ini, ekspor, post aja. Udah sih guys, sesimpel itu aja. Sisanya kalian ekspor sendiri. Dalam ekspor sendiri itu kalian nyari style kalian sendiri gitu, yang ciri khas untuk akun kalian. Ini kan salah satu contohnya aja. Nah gitu teman-teman, biasanya para clipper buat, oh ini ternyata ada contohnya nih, misalnya seperti ini nih. Itu bisa banyak yang viral. Mungkin teman-teman di sini yang sering scroll TikTok atau IG ya pasti sering dihantui ya atau dikejar oleh klip